Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah amma ba'd. Uh, Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita baru selesai uh, mengadakan baru selesai maghrib ya, alhamdulillah. Sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat yang insyaallah senantiasa akan selalu dirahmati, dikaruniai syafaah insyaallah. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Saya kita jumpa lagi di live saya tentang masalah masih tetap seputar Iran juga, seputar Iran, sebagaimana request dari teman-teman. Banyak yang ingin bertanya tentang masalah kehidupan masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Iran terkait dengan relasi sebagaimana konflik ya, bukan tuh konflik, terkait dengan beberapa hal-hal yang terjadi belakangan hari ini, yang mana kita tahu bahwasanya Iran dalam posisi masih dalam arti yang sebagaimana diisukan itu adalah gencatan senjata antara Israel dengan Iran, seperti itu. Walaupun dalam skala press release dari Supreme Leader dengan beberapa dari pejabat-pejabat tertinggi di atasnya Menteri Luar Negeri itu belum ada press release resmi ya. Sampai hari ini pun tidak ada press release resmi. Nah, tetapi saya tidak mau terlalu membahas itu karena ya seperti kita tahu kawan-kawan ya, Antun juga mungkin masih bisa terkoneksi atau bisa mengambil dari berita-berita yang valid, terutama yang berita-berita yang saya share ya, dari beberapa info-info di Telegram. Kalian mungkin bisa rujuk ke sana saja. Jadi ala kulihal kita tidak mau membahas masalah konflik tersebut terkait pertempuran tersebut, seperti itu aja. Saya ingin sedikit mau bercerita tentang masalah tentang pengalaman saya di Iran, karena terutama bagaimana kehidupan masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Iran ya, karena ini menjadi topik yang sangat menarik, dan sebagaimana teman-teman itu selalu bertanya, Ustadz kenapa memilih Iran sebagai opsi untuk belajar, seperti itu. Nah, padahal mayoritas di Iran itu adalah bermadhab Ahlus Sunnah wal Syiah Isna Asyara, kalau kita sebutnya Syiah Imamiyah. Baik, saya akan sedikit memberikan sebuah kronologi, dan silahkan ada yang mau bertanya, silahkan, insyaallah saya akan terbuka apapun itu, supaya nanti terbuka ya. Berbicara masalah kehidupan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Iran, itu kita tidak bisa lepas dari kehidupan masa lalu ya, yang mana kita tahu Iran itu sebelum masa-masa Syiah masuk di zaman Safawi, atau di istilahnya era dinasti Daulah Ilkhanat ke Safawi itu, yang memang sebuah doktrin atau mungkin doktrin Ahlus Sunnah dalam skala madhab Ahlus Sunnah itu sudah berdiri sebelum era-era Ilkhanat sama Safawi. Hingga datangnya Safawi, baru masuk penyebaran madhab Syiah itu terjadi. Nah, jadi yang mana kita tahu Ilkhanat sama itu terjadi perdebatan antara ulama al-Hilli dengan ulama Ahlus Sunnah, yang mana berakhir dengan seri
yang tapi raja cenderungnya itu pada saat itu memilih Al-Hilli, yaitu konsep kenapa Syiah itu sejarah Syiah itu masuk di kawasan Persia, terutama di wilayah-wilayah Persia lama seperti itu. Nanti sampai pada masa Safawi baru masuk Syiah sebagai madhab yang ofisial, yang resmi di kerajaan tersebut. Nah ini sedikit nostalgia sejarah lah. Nanti antum bisa buka apa namanya beberapa jurnal atau yang lebih bagus itu lebih direkomendasi itu berbahasa berbahasa Persia. Tapi kalau memang tidak bisa berbahasa Persia, rujuk saja ke jurnal-jurnal berbahasa Inggris yang menjelaskan tentang masalah Safawi Empire atau Daulah Safawiyah yang yang mana pernah dipimpin oleh Abbas ya, Abbas I. Baik, ini sedikit sedikit kronologi pengantar. Akhirnya Safawi bertransformasi kepada raja-raja daulah yang lain, dinasti Qajar, sampai kepada Shah Reza Pahlavi, yang mana kita tahu semua raja-raja tersebut itu adalah bermadzhab Syiah. Jadi semuanya Syiah. Hingga nanti pada masa revolusi tahun 1979 terjadi revolusi besar-besaran yang dipimpin oleh Said Khomeini, ya, Ayatullah Said Khomeini, yang nanti pada saat itu tersingkirlah dari Reza Pahlavi. Jadi Reza Pahlavi ini juga Syiah. Said Ayatullah Khomeini juga Syiah. Seperti itu. Jadi cuma corak di dalam pemerintahan itu agak berbeda. Safawi era Pahlavi itu lebih kepada monarki, sedangkan era dari Ayatullah Khomeini, Said Khomeini itu mengedepankan teokrasi, yang mana mengembalikan asal pemerintahan berdasarkan Islam yang kita tahu bahwasanya madhabnya itu Syiah, Imamiyah, Isna Asyar. Nah, bagaimana kehidupan orang-orang dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Iran yang pada masa revolusi seperti itu. Dan kita tahu sebagaimana kesaksian atau mungkin istilahnya, kalau selama saya melakukan pengembaraan di Iran itu kurang lebih 7 tahun, saya memang berkeliling dari beberapa satu kota ke kota lain. Kita sebut saja misalnya kalau di wilayah-wilayah yang mungkin biasa turis itu seperti Isfahan, Shiraz, Qom atau Tehran paling atau mungkin wilayah-wilayah yang paling jauh itu seperti Mashhad ya. Mashhad yang di provinsi Khurasan Rozavi ya, Surazawi. Nah, pemukiman atau masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, orang-orang yang bermadzhab Sunni itu memang terdikotomi di beberapa wilayah-wilayah yang memang kita sebutnya pinggiran. Tapi beberapa dari mereka juga ada beberapa terpecah-pecah di distrik-distrik. Kita sebutnya misalnya di distrik di ibu kota Tehran itu ada memang beberapa distrik-distrik itu seperti distrik Kurdis sama Turkmanis itu mempunyai distrik tersendiri di wilayah Tehran. Tapi kalau untuk untuk bagaimana mereka beribadah itu rata-rata memang untuk ibadah atau masjid memang yang diperuntukkan untuk sholat Jumat itu kebanyakan memakai ruangan memang ada ruangan tersendiri. Jadi tidak ada masjid memang seperti. Tapi untuk kebebasan beribadah bagi ulama orang Sunni itu diberikan kebebasan. Kebanyakan orang-orang dari diplomat, terutama orang-orang kedutaan orang Arab itu biasanya sholatnya itu kalau bukan di musola Imam Khomeini, atau biasanya gabung di beberapa perkumpulan orang-orang Kurdis atau orang-orang Turkmani. Orang Kurdis itu bermadzhabnya Syafi'i seperti itu. Nah, tapi ini wilayah Tehran yang memang sangat heterogen. Jadi kalau kita berbicara masalah Iran itu kita tidak bisa melihat dalam sudut pandang dalam kacamata
Syiah juga. Karena kenapa, Ahlus Sunnah itu memang, walaupun memang kalau dalam skala persen itu mereka hanya sekitar 11% sampai 12%, tetapi eksistensinya mereka ada seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, berbicara masalah bagaimana bagaimana atau apa perlakuan pemerintah terhadap mereka. Seperti kita tahu yang saya katakan tadi di dalam yang apa itu masyarakat terutama yang mereka bermadzhab Ahlus Sunnah itu memang terdikotomi di beberapa wilayah-wilayah, kita sebutnya wilayah otonom. Seperti saya sebut saja wilayahnya namanya Sistan Baluchistan, yang kita tahu ibu kotanya itu Zahidan. Serta ada Golestan, itu dulu kampus saya di yang mana yang ibu kotanya Jorjan atau kita sebutnya Jurjan ya, Gurgon. Sama Sanandaj yang mana provinsinya Kurdistan. Jadi memang tiga wilayah ini yang mendiami mayoritas warga masyarakatnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ada juga di wilayah-wilayah selatan, wilayah-wilayah dekat Bandar Abbas, wilayah-wilayah Selat Hormuz ya, wilayah-wilayah selatan Teluk Persia, itu memang mayoritas juga mereka bermadzhab Ahlus Sunnah seperti itu. Tapi rata-rata mereka itu bermadhabnya itu Ahlus Sunnah itu yang Syafi'i, yang sama Abu Hanifah atau madhabnya Hanafi. Kayak seperti Sistan Baluchistan sama Jorjan itu, Golestan itu mayoritasnya Hanafi, sedangkan Kurdistan itu mayoritasnya madhabnya Syafi'i seperti itu. Yang memang mereka mempunyai lembaga-lembaga otonom keulamaan mereka sendiri. Kayak seperti di wilayah Sistan Baluchistan itu kan ada Mullah Abdul Hamid, sama kalau di wilayah Jorjan atau Gombat Kous, wilayah-wilayah Gorgan Lama itu biasanya pusatnya tuh kalau bukan di Gombat Kous atau di Okala kalau kita sebutnya Okala. Nah, serta kalau di beberapa wilayah-wilayah yang perbatasan itu, wilayah-wilayah tidak kalau untuk akses mereka kepada pemerintah itu tidak ada tidak ada istilahnya pemisahan atau lain sebagainya. Semuanya sama di mata hukum, bahkan di mata parlemen. Karena kita tahu di Iran itu kan basis parlemen DPR-nya itu kan ada itu hanya dipimpin oleh dua partai, kalau bukan dari reformis ataupun konservatif. Reformis sama konservatif itu ya semuanya ada perwakilan daerah. Yang memang perwakilan daerah itu tidak ada sekat-sekat madhab dan lain sebagainya, semuanya solid ya. Nah, semua solid. Semua solid, bahu membahu membangun negara Iran, walaupun dengan asas agama sebagai acuan untuk melakukan sebuah keputusan dalam menentukan keputusan satu masalah. Itu semuanya dilibatkan dari berfikih Ja'fari, itu istilahnya madzhab Ja'fari seperti itu. Nah, ini yang kedua. Nah, adapun yang ketiga, orang-orang yang memang bermadzhab Ahlus Sunnah itu memang yang baik dalam skala dia sebagai penduduk asli maupun bukan sebagai penduduk asli, itu tidak mengalami tidak mengalami apapun yang berkaitan dengan masalah istilah kalau kita bahasanya itu tidak pernah mengalami diskriminasi, terutama di dalam madhab. Karena Iran itu sudah sejak Said Khomeini itu memimpin revolusi, sekat-sekat madhab itu memang sudah tidak terlalu lagi diperpanjang atau diruncing. Jadi kalau misalnya kalau masalah misalnya keagamaan itu berkaitan dengan penduduk, semuanya itu diserahkan kepada ulama dengan ulamanya. Jadi misalnya kalau dari mufti
Sistan Balochistan itu pasti bertemu dengan dewan ulama yang dari kalangan Syiah seperti itu. Jadi mereka melakukan maswareh atau musyawarah bahasa. Nah, dan adapun mereka yang memang ingin belajar, mayoritas yang rata-rata kalau orang-orang yang bermadzhab Ahlus Sunnah yang bukan alumni, yang bukan penduduk Iran, itu memang ditempatkan dua. Kebanyakan itu ada dua. Itu kalau bukan di kampus saya di Jurjan atau wilayah Golestan yang memang mayoritas Ahlus Sunnah, yang biasanya kan rata-rata itu yang memilih Al-Mustafa, Jamiatul Mustafa, karena Jamiatul Mustafa itu mempunyai cabang kampus Islam di sana. Juga di wilayah Tehran. Wilayah Tehran itu juga heterogen, sebagaimana kalau kita sebutnya itu kota yang tidak terlalu tidak istilahnya dalam skala atribut pakaian dan lain sebagainya itu agak ngetren seperti itu. Jadi saking heterogennya itu orang-orang dari kalangan tidak bisa dipisahkan mana Ahlus Sunnah sama Syiah, semuanya berbaur, satu demi satu di dalam membangun kota dan lain sebagainya seperti itu. Dan kebanyakan mahasiswa luar yang keluar di Tehran itu banyak itu biasanya di Tehran University, Donetsk Tehran atau Donetsk Ahlul Bait atau biasanya juga di Tehran Klinik Tehran Medical Science kampus kedokteran Tehran, serta juga ada yang Al Mustafa juga, tapi Al Mustafa yang memang cabang Tehran juga yang dikhususkan untuk mereka yang ingin mengambil program pasca sarjana seperti itu. Jadi untuk masalah selama saya berjibaku di Iran sebagai Sunni itu tidak ada mengalami tidak pernah mengalami diskriminasi di dalam ibadah dan lain sebagainya. Bahkan kalau saya sholat atau pernah saya sholat di Jumat di wilayah-wilayah yang istilahnya kita sebutnya Tehran, di wilayah Musalla Imam Khubaidi itu biasa sebagaimana dengar khutbah, ada khutbahnya, ada ada khutbah pertama, ada khutbah kedua, ya sudah, setelah khutbah baru sholat seperti itu. Jadi itu kalau gambaran untuk wilayah Iran seperti itu. Nah, adapun masalah buku-buku yang misalnya contoh, Ustadz, bagaimana jika seandainya ada buku-buku yang istilahnya menjelekkan Ahlus Sunnah, misalnya contoh menuliskan Abu Bakar wa Umar, Utsman atau Sayyidah Hafsah atau Sayyidah Aisyah, saya bisa jamin bahwa saja buku-buku yang bertuliskan itu pasti ditambah radhiyallahu an wa radu'an, pasti akan ketambahan seperti itu. Tapi karena memang mereka tidak mengenal yang namanya Sayyidina, ya, jadi mereka tidak menulis Sayyidina. Sebagaimana kalau kita itu di tradisi Ahlus Sunnah itu selalu menuliskan sahabat itu dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang relasi Ahlus Sunnah sama Syiah itu bagus, tidak ada masalah. Bahkan di hadapan hukum pun, di hadapan penegak hukum atau istilahnya yang kita tahu bahwasanya mayoritasnya adalah Syiah, itu tidak ada masalah seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran bagaimana kehidupan Ahlus Sunnah di Iran seperti itu. Baik. Sekarang ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana jika seandainya tanggapan mereka tentang masalah Palestina seperti itu? Karena ini juga pertanyaan ini banyak juga ditanyakan kepada saya, bahwasanya Iran itu ketika berbuat sesuatu untuk Palestina atau istilahnya ada hubungan dengan Palestina, itu pasti dikaitkan bahwasanya Iran itu tidak untuk Palestina seperti itu. Nah, saya ingin berkata jujur, terserah
antum terima atau tidak, antum tidak terima itu apa namanya, hak kalian semua. Tapi saya ingin memberikan satu satu hal yang memang ini sebuah hal yang harus eh, diketahui oleh semua kawan-kawan yang menonton live saya seperti itu. Saya punya pengalaman, saya bercerita saja satu pengalaman saja, yang mana pengalaman ini sering juga saya saya hadapi ya, saya sering saya hadap, yang sering saya alami seperti itu. Kalau misalnya antum, insya Allah amin, kalau antum ke Iran atau misalnya sampai di Iran, antum pasti akan melakukan realisasi atau beradaptasi atau berkomunikasi dengan masyarakat Iran, warga Persia, orang-orang Persia seperti itu, terutama orang-orang yang kita bilangnya itu skala orang bawah, strata orang bawah, seperti sopir taksi dan lain sebagainya. Itu kalau saya naik taksi ataupun saya beli di pasar atau lain sebagainya, itu pasti sebagian besar pasti ada bendera Palestina kecil di mobil mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Iran terutama, jadi begini, saya bergaul itu dengan betul-betul, jadi saya istilahnya membumi ketika saya berada di Iran. Jadi saya sentuh semuanya kalangan. Bahkan yang kita tahu bahwasanya Teheran itu selalu adalah satu kota yang skala modern, yang mana mereka itu kebanyakan mengkritik kebijakan pemerintah. Itu kebanyakan banyak mereka itu yang mukimnya di Teheran. Tidak melihat apakah dia ahlu sunnah atau syiah, tidak ada. Jadi ketika saya berkomunikasi di sopir, kebanyakan mereka itu banyak melakukan keluhan itu dalam skala kebijakan kok begini. Misalnya contoh kebijakan kami begini, barang-barang seperti ini, embargo semakin semakin mencekik dan lain sebagainya. Yang mana kalau kita berbicara masalah embargo, warga masyarakat Persia, terutama warga Iran, mau ahlu sunnah maupun syiah, itu mengalami embargo itu selama 3 dekade. Yang mana 3 dekade itu kalau kita mau katakan 30 tahun pasca revolusi seperti itu. Dan mereka sadar juga, orang-orang mereka yang biasanya mengeluh ini, mereka tahu bahwasanya uang pajak dan sebagainya 10 sampai 20 bahkan 30% itu selalu dibawanya keluar. Ya biasanya Iran itu kalau bukan untuk urusan memenuhi perang atau kita sebutnya proksi, yang memang ya kita tahu proksi Iran itu memang banyak, kayak seperti HMS, Hizbullah, dan sebagainya. Tetapi mereka juga sadar bahwasanya uang mereka itu atau dana mereka juga diperuntukkan untuk warga Palestina seperti itu. Itu saking sabarnya orang Iran itu, saking sabarnya orang Persia seperti itu. Bahkan saya itu kalau tapi mereka akan sebut, mereka sebut juga bahwa saja kami paham uang kami itu dibawa keluar, tapi memang semuanya pemenuhan kebutuhannya itu untuk kebutuhan pemerintah Iran dalam skala hak-hak mustadafin. Kalau kita sebutnya itu warga Palestina yang mustadafin, yang betul-betul mengalami terzolimi seperti itu. Nah, dan ini sejalan dengan memang tujuan dari pemerintah, tujuan dari parlemen, yang mana memang di dalam undang-undang parlemen itu memang terhadap Palestina itu sangat itu masuk atau menjadi kebijakan yang harus dijalani semua eksekutif presiden, siapapun presidennya, baik dari kubu reformis maupun konservatif, harus menjalani atau tidak harus menjalani misi untuk bagaimana caranya memerdekakan Palestina dari penjajah, atau disebutnya Sahyuni
seperti itu, penjajahan seperti itu. Karena kenapa Iran itu belajar dari masa lalu sebelum revolusi, yang mana mereka tahu bahwa saja Iran sebelum revolusi itu memang kita paham bahwa saja Shah Reza atau yang dipimpin oleh monarki Reza Pahlavi itu mempunyai hubungan baik atau sangat erat dengan Israel, bahkan untuk pelatihan agen-agen intelijen itu semuanya memakai agen Mossad untuk melatih Safak. Kita tahu Safak itu adalah agen dari Shah Reza seperti itu. Dan alangkah pada saat Shah Reza itu memimpin, semuanya ada keterpisahan yang jarak antara orang miskin sama orang kaya, yang mana orang-orang miskin itu semakin miskin, orang kaya semakin kaya. Kekayaan Iran itu hanya dinikmati oleh para investor, yang mana investor itu tidak memberi hasil bagi dari investor itu hanya dinikmati segelintir dari pejabat serta itu tadi. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang bersifat trauma antara orang-orang Iran pasca revolusi. Makanya ketika berbicara masalah Palestina itu sudah menjadi tradisi orang Iran. Ketika ketika membicarakan masalah Palestina itu pasti disertai dengan sedih seperti itu. Karena memang sudah menjadi tradisi itu orang-orang Persia itu ya sering menangis lah. Karena mereka mengalami embargo luar biasa. Saya mengalami embargo itu luar biasa. Selama 7 tahun itu saya menikmati embargo itu. Yang mana kalau kita katakan bahwa saja kalau misalnya antum di embargo, atau yang mana negara antum tidak bisa melakukan transaksi jual beli dengan negara lain, yang mana negara lain pasti takut transaksi sama kita karena Amerika juga akan mengembargo negara tersebut. Itu dilalui oleh masyarakat Persia atau masyarakat Iran itu selama 30 tahun. Kalau orang Indonesia diembargo 1 tahun saja pasti pasti marah-marah, kritik sana kritik sini, luar biasa seperti itu. Bahkan ketika Iran pada saat itu istilahnya diserang, bahkan diserang atau oleh Sohyuni, ya istilahnya orang-orang berpendudukan Zionis, Iran itu bahu membahu mau Ahlus Sunnah sama Syiah. Bahkan dari fatwa dari Mullah Abdul Hamid itu sampai mengeluarkan fatwa untuk bagaimana pemuda Ahlus Sunnah itu bahu membahu mempertahankan negara. Di satu sisi mempertahankan negara karena kenapa? Kedaulatan mereka terganggu. Di sisi lain itu sejalan dengan bagaimana Iran itu mengeluarkan seluruh kemampuan mengirimkan rudal, karena kenapa? Terlalu sakit Iran itu, bagaimana merasakan sakitnya yang dialami oleh warga Gaza, Palestina, seperti itu. Jadi ketika Iran membalas itu bukan hanya serta-merta menjaga kedaulatan karena karena jenderal-jenderalnya dibunuh atau ahli-ahli nuklirnya dibunuh. Bukan hanya itu aja. Karena tapi ada hal yang lain juga yang menyertai hal tersebut, yaitu tadi penderitaan warga Gaza, wabil khusus warga Palestina. Seperti itu. Hampir tiap hari, bahkan sebelum penyerangan Israel ke Iran, itu hampir tiap hari diberitakan warga Palestina seperti mengalami genosida dan lain sebagainya, mengalami pembantaian warga Israel. Iran itu hanya bisa melakukan sebisa mungkin sebagaimana mereka melakukan. Ya, seperti kita tahu, Iran melakukan pelatihan militer terhadap milisi-milisi, kita sebutnya HMS, ada Jihadul Islami, yang mana jenderal-jenderal tersebut yang dibunuh tadi itu dalam pemenuhan hak-hak bagi mereka yang dalam posisi resisten atau mukawamah, seperti itu. Dan itu tidak mengenal apakah mau Ahlus Sunnah mau Syiah. Karena di garda mereka yang jenderal-jenderal begini ini juga ada yang Sunni, bahkan kepala angkatan komandan jenderal angkatan laut itu Sunni dari Kurdistan, seperti itu. Makanya sangat tidak elok ketika berbicara masalah Iran
itu dilepaskan dari persoalan Palestina. Tidak, jadi seakan-akan Iran itu tidak ada sama sekali hubungan dengan Palestina terkait penyerangan tadi. Saya bisa berbicara seperti ini karena saya memahami bagaimana penderitaan warga Persia, warga Iran terutama. Bagaimana apa ya istilahnya, rasa kasihan mereka, kesulitan ekonomi mereka. Ya, mereka tahu, mereka walaupun mereka dalam skala tidak seperti warga Gaza pada umumnya, mereka selain kesulitan ekonomi juga dibantai. Tapi minimal mereka setengah bahkan lebih dari 30% APBN mereka itu diberikan kepada masyarakat Gaza. Wabil khusus kepada perwakilan Hamas. Ya, sebagaimana saya pernah kemarin saya mengupload foto bersama representatif dari Hamas, itu beliau bercerita, beliau bercerita bahwa saja kami tiap tahun menerima bantuan baik dalam persenjataan, obat-obatan, dana, rudal, alutsista, yang mana itu dikasih percuma-cuma oleh Iran tanpa ada transaksi dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu kesaksian Dr. Khalid Qudumi kepada saya. Seperti itu. Ya, saking mereka memberikan hal tersebut, tidak ada timbal balik. Seperti itu. Tidak ada Iran meminta timbal balik dari hal tersebut, kecuali satu, ucapkan terima kasih kepada warga Palestina, warga Gaza. Makanya ketika warga Gaza, Iran meluncurkan rudal sebagai serangan balasan, semua, tidak hanya serangan balasan baik dalam jenderal-jenderal, ahli nuklir dan lain sebagainya yang berusaha untuk menghapus Israel dari peta, itu kegirangan luar biasa warga Gaza itu. Karena mereka tahu bantuan Iran itu luar biasa kepada warga Gaza. Dan itu disalurkan melalui Qatar sama biasanya memakai Uni Emirat Arab. Ya, dua ini yang memang bahkan juga warga Mesir juga. Seperti yang ada kerjasama pemerintah Mesir. Tapi kebanyakan dari warga pemerintah Qatar untuk menyalurkan bantuan-bantuan atau mungkin langsung oleh Hamas, seperti itu, melalui HMS sama jihad Islami Palestina, seperti itu. Jadi itu sedikit sedikit kesaksian selama 7 tahun ya saya menyalami yang namanya apa yang dirasakan oleh warga masyarakat Iran, seperti itu. Dengan segala mereka punya kekurangan, bagaimana mereka itu sabar menghadapi cobaan embargo tersebut yang mereka alami selama puluhan tahun, tidak hanya setahun atau 2 tahun, ini puluhan tahun. Bayangkan untuk pecahan uang saja itu ketika saya pulang tahun kemarin 2024 akhir itu $1 itu sama sudah menembus hampir 1 juta real. 1 juta real pecahan uang. Saking bagaimana inflasinya, ekonominya Iran itu. Seperti itu. Kalau embargo ini diterapkan kepada kita itu luar biasa marah-marah. Tapi Iran enggak. Luar biasa. Masyarakat Iran itu luar biasa. Mau Ahlus Sunnah, mau Syiah itu enggak ada. Enggak ada, tidak ada keluhan. Bahkan mereka mungkin mengeluh pemerintah, tapi mereka juga memaklumi, seperti itu. Nah, itu aja dari saya. Jadi itu aja kesimpulan saya ingin kita mungkin bisa berbeda pendapat apa yang mungkin mereka putuskan dalam kebijakan luar negeri. Kita bisa berbeda pendapat, tetapi jangan pernah pisahkan perjuangan Iran dengan Palestina, seperti itu. Karena apa yang Iran lakukan itu sejalan dengan usaha serta pengorbanan untuk Palestina. Bahkan pasca revolusi, Hari Al-Quds itu ditentukan harinya sebagai hari nasional. Itu kalau tidak salah itu
Jumat terakhir di bulan Ramadan, seperti itu. Dan itu luar biasa. Itu untuk mengenang bagaimana supaya kita itu tidak melupakan Palestina, terutama warga Gaza. Makanya diumumkan ada yang namanya Yaumil Quds. Dan ini kita tidak ketahui, sampai segitunya Iran itu terhadap Palestina, seperti itu. Baik, itu aja dari saya. Tidak terlalu banyak saya berkomentar. Masalah ahlu sunnah, alhamdulillah tidak ada masalah. Mau syiah, mau ahlu sunnah, selama kita bisa bermuamalah dengan baik, nggak ada masalah. Selama di Iran, insya Allah nggak ada masalah. Seperti itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.